Ternyata selama perjalanan batin Ki Jaya selama puluhan tahun, baik di alam syariat ataupun di alam gaib, Ki Jaya dapat menyimpulkan segala perbuatan baik dan buruk kita semasa hidup di dunia akan membuahkan hasil rumah masa depan setelah raga ini meninggalkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ki Jaya akan berbagi rahasia perjalanan Ki Jaya selama puluhan tahun mendalami dunia kebatinan, baik secara lahir maupun secara batin. Awal cerita di tahun 1999, Ki Jaya mulai hijrah dari yang biasanya menggeluti ilmu kesaktian, sekarang mulai menggeluti ilmu kebatinan dengan jalan memperbaiki ibadah-ibadah Aki. Singkat cerita, selama tahun 99 dan seterusnya, Ki Jaya mulai menata ulang, mulai memperbaiki ibadah, melengkapi ibadah-ibadah yang selama ini banyak yang tertinggal. Dalam perjalanan Ki Jaya, memang agak berat dan sulit untuk membenahi ibadah ini. Karena jika benar-benar niat kita tidak lurus, maka kita akan mudah goyah di pertengahan jalan. Hari ini Ki Jaya akan membahas rumah masa depan, yang artinya rumah sekarang yang kita tinggali, yang bisa kita rawat, kita tata agar udaranya segar, terlihat indah dan segala macam, ada penerangan dan segala macam. Perawatan ini tergantung pada kitanya yang menjaganya dan merawatnya. Pada saat Aki berbenah, Aki mulai masuk gambaran-gambaran melalui mimpi. Yang mimpi itu datang, yang tergambar adalah sebuah rumah. Rumah yang tinggalnya jauh dari perkampungan, dengan pencahayaan yang redup, kondisi rumah yang sudah kelihatan tidak layak untuk dihuni, dengan pondasinya yang agak miring, dindingnya yang pada retak, atapnya dijalari dengan tumbuhan-tumbuhan rambatan. Dalam mimpi tersebut, Aki mendatangi rumah tersebut. Dan dalam setiap perjalanan, Aki melihat sosok-sosok yang ada di pinggir jalan, yang ada di sebelah-sebelah pohon atau rumah kosong. Dalam mimpi, semua digambarkan seperti itu. Semula Aki juga tidak paham gambaran-gambaran tersebut, karena ini hanya sebuah mimpi dari perjalanan Ki Jaya. Pada saat Ki Jaya mulai memperbaiki ibadah dengan cara meluruskan niat Aki, mengendalikan nafsu-nafsu yang tak terkendali agar bisa mendukung dalam memperbaiki ibadah. Dalam perjalanan batin, Ki Jaya secara lahir tetap menjalani sholat-sholat wajibnya, berikut sunnahnya, puasa wajib dan sunnahnya, menjalani ziarah dan segala macam. Intinya, Aki sedang meluruskan niat agar ibadah Aki tertata dan Aki bisa menemukan jalan kebenaran. Begitu prosesnya berjalan, 10 tahun ke depan, Ki Jaya mulai melihat gambaran-gambaran yang seperti saat Aki lihat dalam mimpi. Aki menemukan rumah tersebut kembali melalui
kebukanya gambaran-gambaran yang rumahnya Aki sebutkan tadi, pondasinya agak mulai goyah, dindingnya mulai pada retak dan bolong-bolong, atapnya dirambati dengan tumbuhan-tumbuhan merambat. Di situ Aki mulai berpikir, di dalam syariat yang menjaga rumah kita adalah kita, yang merawat dan membersihkan serta memperindah rumah kita adalah diri kita. Sering waktu dan perjalanan, Aki merasakan ibadah-ibadah kewajiban yang selama ini Aki jalankan, berikut sunnah-sunnahnya, berikut amal-amal kebaikannya. Semua Aki berusaha untuk membenahinya. Dalam mimpi, Aki digambarkan sebuah rumah yang tidak layak pakai. Dalam menjalani kebatinan, Aki melihat gambaran-gambaran rumah yang tidak layak pakai juga. Yang akhirnya, pada saat Aki punya dawam dan Aki punya istiqomah, Aki melihat gambaran tersebut. Rumah tersebut berubah. Yang tadinya pondasinya goyah menjadi kokoh. Yang tadinya dindingnya retak dan bolong-bolong menjadi bagus kembali, serta atapnya yang dicalari dengan pohon-pohonan merambatan hilang seketika. Rumah tersebut menjadi indah dan terang. Adapun sosok-sosok yang Aki suka lihat di jalan, di rumah, atau di pohon, atau dimanapun, itu masih terlihat ada. Karena dalam perjalanan batin Aki mengetahui bahwa itu bagian dari jiwa-jiwa yang tersesat atau nafsu-nafsu yang tertinggal. Artinya ada perbuatan-perbuatan baik kita di masa lalu yang akan direkam di dunia ini. Ada jiwa-jiwa kita yang tertinggal di saat kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Apa yang Aki jelaskan, apa yang Aki terangkan atau Aki pahami, ini bagian dari perjalanan batin Aki dalam mendalami ilmu kebatinan selama puluhan tahun. Dalam perjalanan batin ini, apa yang Aki tahu, apa yang Aki pelajari, menurut Aki benar, belum tentu benar buat para penjelajah sejati. Karena sejatinya Aki punya acuan. Aki banyak mempelajari dan memahami pengalaman-pengalaman dan perjalanan orang lain. Dan Aki berusaha menghargai dan menghormati pendapat orang lain dengan istilah katanya, dan katanya. Dengan perjalanan Aki ini, dengan apa yang Aki tahu ini, Aki dengan bijaksana menghargai perjalanan pengalaman orang lain serta pendapat orang lain. Dengan pengetahuan orang lain, perjalanan orang lain, dan Aki menjalani sendiri perjalanannya dan pengalamannya, maka Aki dengan bijaksana tidak menyalahkan pengalaman dan perjalanan orang lain. Karena setiap pengalaman, setiap perjalanan orang lain memiliki jawaban yang berbeda-beda. Dan Aki punya prinsip, Aki harus tahu melalui perjalanan batin Aki. Jadi Aki menarik kesimpulan bahwa rumah masa depan yang akan kita tempati setelah kita meninggal ini hasil dari perbuatan baik dan buruk kita selama kita menjalani hidup di dunia. Sebagai contoh yang Aki lihat dan Aki alami dalam perjalanan batin ini, saat Aki berziarah, ada makam yang terlihat agak redup cahayanya, ada yang sama sekali tidak ada cahayanya, ada juga yang makam cahayanya terang, ada makam yang jarang dikunjungi, ada makam yang banyak orang yang mengunjunginya. Lalu kesimpulan yang Aki tarik,
Jika makam-makam yang dikunjungi oleh banyak orang dan selalu didoakan, selalu diziarahi, apa yang Aki tahu dan Aki lihat, ternyata makam tersebut semasa hidupnya, amal dan perbuatannya baik di dunia. Jadi buat para penjelajah sejati, rumah masa kini kita, ya sekarang ini yang kita tempati semasa kita hidup di dunia. Rumah masa depan nanti adalah setelah raga ini meninggalkan dunia. Rumah masa depan yang kita tempati nanti seperti apa? Tergantung amal perbuatan kita semasa hidup di dunia. Kita hanya berpindah alam. Apa yang Aki jelaskan ini, apa yang menjadi pengetahuan dan perjalanan pengalaman Aki ini, Aki mohon jangan diperdebatkan. Karena setiap pengalaman, setiap perjalanan memiliki jawaban masing-masing. Perdebatan akan menghasilkan pembenaran yang akan menjauhi kebenaran. Bila kita menghindari perdebatan, maka kebenaran akan terlihat dengan jelas. Dan jiwa-jiwa yang tersesat perlu kita jemput. Nafsu-nafsu yang tertinggal perlu kita jemput. Dengan cara apa menjemputnya? Dengan cara ucap, tekad, lampah. Ucap artinya luruskan niat kita. Tekad artinya jemput jiwa-jiwa dan nafsu-nafsu yang tertinggal. Arahkan kembali semangat kita untuk mengendalikan nafsu-nafsu tersebut untuk menjadi nafsu beribadah. Agar apa? Agar lampah kita menuju ke jalan yang lurus. Artinya menuju jalan kebenaran, bukan pembenaran. Sekali lagi, segala perdebatan akan menghasilkan pembenaran-pembenaran yang tidak ada selesainya. Pembenaran tersebut akan menjauhi kebenaran. Jadi buat para penjelajah sejati, kita harus mempersiapkan rumah masa depan kita. Dengan cara apa tadi? Dengan mengendalikan nafsu kita. Jadikan nafsu kita untuk nafsu beribadah. Ibadah sholatnya, ibadah puasanya, ibadah silaturahimnya, ibadah kasih sayangnya, ibadah saling menjaga sesama manusia. Maka nafsu-nafsu yang tertinggal akan tahu jalan pulangnya. Maka jiwa-jiwa yang tersesat akan kembali jalan pulangnya. Jadi pesan Ki Jaya, selagi kita masih hidup, mari kita jemput nafsu-nafsu kita yang tertinggal di masa lalu, jiwa-jiwa kita yang tersesat di masa lalu, untuk kembali menuju jalan pulangnya. Dengan cara tadi yang Aki sebutkan, luruskan niat. Jadikan nafsu-nafsunya menjadi nafsu ibadah. Ibadah-ibadah kebaikan. Agar kita mendapatkan jalan yang lurus. Jalan menuju kebenaran. Hanya itu yang bisa Aki Jaya sampaikan. Mohon maaf bila Aki terasa so tahu atau merasa Ki Jaya membuat penjelasan yang mengada-ada. Karena yang Aki tahu, pengalaman-pengalaman orang, perjalanan-perjalanan orang, Aki bisa jadikan pegangan agar Aki melalui perjalanan batin sendiri dan mengetahui perjalanan sendiri agar bijaksana pada pengalaman orang lain. Dan Aki tidak belajar dengan katanya dan katanya, tapi Aki belajar dari perjalanan batin langsung di alam sebelah. Jadi untuk sosok-sosok tersebut adalah bagian dari jiwa-jiwa yang tertinggal atau jiwa-jiwa yang tersesat atau nafsu-nafsu yang tertinggal di masa lalu. Di saat kita masih belum bisa beribadah dengan baik. Masih ada kesempatan buat kita yang masih hidup untuk menarik kembali agar jiwa dan nafsu mengetahui jalan pulangnya. Sebelum Aki tutup pembahasan ini, Aki doakan kepada para penjelajah sejati, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan iman Islam, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, serta tidak lupa dijauhi dari segala fitnah manusia, jin dan dajjal.
Hanya itu yang bisa Aki bagikan dari pengalaman perjalanan batin Ki Jaya. Semoga pengalaman dan perjalanan ini bisa menjadi pembelajaran atau diambil hikmahnya dan bukan untuk diperdebatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.